Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kasih. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah Maghrib rahimakumullah. Insyaallah hari ini kita bahas masuk akhir atau wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tahun ke-10 kenabian 10 Hijrah, tahun ke-10 Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada', haji terakhir. Kemudian sebelumnya Nabi SAW juga di tahun ke-10 kenabian ke hijrah, tahun ke-10 hijrah itu juga Nabi SAW itu i'tikaf 20 hari. Jadi itulah i'tikaf Nabi yang terakhir. Dan juga pada waktu itu Jibril alaihissalam yang biasanya tadarus dengan Nabi satu kali dalam Ramadan, tapi di Ramadan yang terakhir itu, Ramadan 10 Hijrah itu, maka Rasulullah SAW itu tadarus atau menyelesaikan Al-Quran dengan Jibril itu dua kali. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulhijjah Nabi menunaikan haji. Haji beliau, haji yang terakhir itu. Kemudian Nabi pulang ke Madinah, berarti Muharram, Safar, 12 Rabiul Awal, Nabi SAW sudah meninggal. Dan sebelumnya beliau juga sudah memberikan banyak isyarat kepada para sahabat. Ketika beliau mengirim Mu'az bin Jabal ke Yaman, Nabi sudah mengatakan, ya waktu itu Mu'az bin Jabal duta besar Islam ke Yaman, kira-kira umur beliau waktu itu ya 29 atau 30 tahun. Dan Nabi mengatakan kepada Mu'az, wahai Mu'az, boleh jadi nanti kamu tidak akan bertemu dengan saya lagi. Boleh jadi besok kamu pulang ke sini, itu kamu ketemu kuburan saya. Sudah tidak ketemu saya lagi. Yaitu yang beliau ucapkan. Dan di tahun ketika haji, Rasulullah SAW juga sudah mengatakan kepada para sahabat bahwa beliau ya boleh jadi tahun ini adalah tahun terakhir ya beliau bersama para sahabat. Nabi SAW pulang dari haji bukan untuk beristirahat ya. Jadi sampai beliau wafat, Masya Allah, pulang dari haji itu Nabi SAW sengaja atau mempersiapkan pasukan untuk menyerang Romawi ya.
Dan Rasulullah SAW itu berpesan kepada pasukan Usamah bin Zaid untuk mendatangi Palestina yang pada waktu itu dikuasai oleh orang Romawi, dikuasai oleh orang-orang Romawi Palestina. Dan Nabi SAW mengatakan kepada pasukan Usamah agar nanti itu sampai ke sana, menginjakkan kaki mereka di sana sebagai bukti bahwa daerah itu adalah sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Itu yang beliau katakan ketika haji wada. Nabi mengatakan, inni la adri la'anni la alqakum ba'da 'ami hadza bi hadzal mauqif abadan. Boleh jadi saya tidak akan pernah bertemu dengan kalian lagi di tempat ini untuk selama-lamanya. Dan di saat haji wada itu juga turun ayat yang sudah kita hafal bersama, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini disempurnakan agama dan akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan nikmat Allah Subhanahu wa taala telah dicukupkan. Wa raditu lakumul islama dinan, dan saya meridai Islam sebagai agama bagi kalian. Kemudian Umar komentar, kalau sudah sampai puncak biasanya turun, kata Umar. Kalau sudah sampai puncak berarti turun. Kalau sudah tambah terus, sudah tidak bisa berarti turun. Kata Nabi, iya. Nabi membenarkan iya. Berarti agama ini sudah selesai, sudah sempurna semuanya. Ya berarti wahyu akan berhenti. Wahyu kalau dulu terus turun wahyu. Setelah Nabi SAW meninggal tentu tidak ada lagi wahyu yang turun. Dan beliau juga mengatakan ketika di Jumratul Aqabah, Nabi mengatakan, khuzu anni manasikakum, pelajarilah, ambil manasik haji. Ambil manasik haji, apa yang dilakukan oleh Nabi, tiru, contoh. Fala'anni la ahujju ba'da 'ami hadza. Boleh jadi saya tidak akan pernah naik haji lagi setelah tahun ini. Itu tahun ke-10 Hijrah. Nabi ucapkan itu ketika di Jumratul Aqabah. Dan juga di saat itu turun kepada Nabi surat An-Nasr. Jadi surat An-Nasr itu turun ketika Rasulullah SAW selesai melaksanakan haji. Iza jaa nasrullahi wal fath. Kalau sudah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan, maka wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Karena itu ketika Umar bertanya kepada sahabat, menurut kalian tafsirnya ayat ini apa? Maka sahabat mengatakan, kalau sudah datang pertolongan Allah, maka kalian harus bertasbih, beristighfar. Maka Umar bertanya kepada Abdullah bin Abbas, kalau menurut kamu wahai Abdullah bin Abbas, pada waktu itu Abdullah bin Abbas umurnya 16 tahun. 16 tahun. Anak-anak kita lagi asik main PS, main game, main motoran, balap tiap malam malam Sabtu, malam saya pernah lewat di Pondok Chandra itu,
Masya Allah, mungkin 500 orang kali ngumpul, jalan itu dipenuhi semua mereka, orang lewat pun susah. Ya, itu umur anak SMP SMA. Ini Abdullah bin Abbas umur 16 tahun 16 tahun kelas 1 SMA. Tapi Masya Allah, ilmunya luar biasa. Ketika Abdullah bin Abbas diajak oleh Umar dimasukkan ke dalam daftar penasehat khalifah, itu yang orang-orang tua protes. Wahai Umar, kenapa sih anak kecil ini masuk ke dalam daftar penasehat khalifah? Maka Umar tanya, tafsir surat An-Nasr, menurut kalian surat An-Nasr itu tafsirnya apa? Mereka menjawab, ya sudah, siapa apa adanya. Kalau datang pertolongan Allah maka bertasbih dan beristighfar. Ketika ditanya sama Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah, menurut kamu tafsirnya apa? Kata Abdullah bin Abbas, ayat ini menunjukkan bahwa Nabi SAW akan meninggal. Ya. Kata Umar, ya saya setuju dengan Anda, karena memang ayat ini turunnya ketika Nabi SAW di waktu tahun ke-10 kenabian, 10 hijrah di bulan Zulhijjah, haji wada, ya turunlah ayat surat An-Nasr ini. Dan 2 bulan setelah itu Rasulullah SAW meninggal, beliau wafat. Di awal bulan Safar, Muharram, Safar, berarti bulan kedua. Di awal bulan Safar Nabi pergi ke Uhud karena banyak syuhada kaum muslimin yang kurang lebih 70 orang meninggal di Uhud. Perang Uhud tahun ketiga Hijrah. Maka Nabi SAW ziarah ke sana. Ya, ziarah, beliau mendatangi ya sahabat-sahabat yang sudah meninggal ya di Uhud. Fasalla 'ala syuhada, beliau mendoakan orang-orang yang mati syahid sebagai bentuk perpisahan kepada sahabat-sahabat beliau. Kemudian beliau setelah itu balik ke Madinah, beliau berkhutbah, sesungguhnya saya ini adalah syahid, saksi bagi kalian. Jadi Nabi SAW mengatakan bahwa beliau adalah saksi bagi para sahabat yang sudah meninggal di Uhud. Ya, mereka adalah orang yang mati syahid. Wa inni wallahi la anzura ila haudil an. Sesungguhnya demi Allah saya melihat haudi, telaga saya sekarang. Wa inni u'titu mafatiha khazainil ard. Sesungguhnya saya, kata beliau, diberikan kunci-kunci perbendaharaan bumi. Ya, Rasulullah SAW sudah diberikan janji beliau bahwa Persia, Romawi itu akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ya, Persia negara kaya luar biasa, Romawi juga begitu. Irak. Jadi Irak itu dulu Persia itu termasuk wilayah Irak. Dan Irak itu negara yang sangat subur, tanahnya subur, daerah pertanian. Sekarang daerah ya juga banyak minyak di sana. Ya, memang dari dulu Irak itu negara kaya.
Itu Persia. Jadi Irak, Iran, di belakangnya semuanya itu Persia sampai ke India, daerahnya Persia. Inni u'titu mafatiha khazainil ardh. Beliau mengatakan bahwa beliau diberikan kunci-kunci perbendaharaan bumi, kekayaan bumi. Wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di. Sesungguhnya saya tidak khawatir kalian akan berbuat syirik setelahku. Nabi kemudian mengatakan walakinni akhafu alaikum an tanafasu fiha. Tapi saya khawatir kepada kalian nanti ya, setelah kalian ini diberikan kekayaan dunia, kalian justru berlomba-lomba untuk dunia, akhirnya kalian lupa dengan akhirat. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebenarnya kaum muslimin ini tidak dikhawatirkan oleh Nabi akan miskin, justru kita dikhawatirkan kaya. Kalau kaya nanti malah lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ke Uhud, karena syuhada Uhud banyak di sana, sekitar 70 orang. Kemudian di malamnya siang itu beliau ke Uhud, malamnya beliau pergi ke Al-Baqi', kuburan di Madinah. Baqi' Gharqad, kuburan di Madinah sampai sekarang, kuburan Madinah Al-Baqi'. Kemudian Rasulullah SAW minta ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang meninggal, meminta ampun untuk orang-orang yang sudah meninggal, ya. Dan beliau mengatakan assalamualaikum ya ahlal maqabir. Ini doa ketika ziarah kubur. Jadi ziarah kubur itu ya suatu hal yang disuruh, bukan hal yang tidak boleh ziarah kubur, ya, tapi ziarah kubur yang sesuai dengan ajaran Nabi. Ziarah kubur untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, minta ampun untuk orang yang sudah meninggal, ya. Nanti kalau penjenengan pulang kampung, datanglah ke kuburan orang tua penjenengan, jangan tidak datang, ya. Pergi ke sana. Kenapa? Suasananya beda, ya. Minta ampun di sini, minta ampun di depan kuburan orang tua itu suasananya beda, ya. Mendoakan langsung ke sana itu beda. Assalamualaikum ya ahlal maqabir, ya. Keselamatan atas kalian wahai ahli kubur, ya. Semoga kalian mendapatkan kebahagiaan, ya. Dan insya Allah kata beliau, ya, saya juga akbalat al-fitan. Beliau mengatakan bahwa banyak fitnah-fitnah akan terjadi, banyak sekali, ya, satu berikutnya menyusul yang lain, dan yang berikutnya lebih parah dibanding yang sudah berlalu. Dan kemudian beliau mengatakan inna bikum lalahiqun, sesungguhnya kami dengan kalian pasti ikut. Nah, itu yang paling penting kan. Ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada kematian. Ya, kita sadar bahwa kita akan mati. Jadi isinya ziarah kubur itu mendoakan mayit, kemudian ya menyadari bahwa kita akan mati. Ya, itu isinya ziarah kubur itu. Karena memang ada sebagian terlalu doyan, terlalu ini dengan ziarah kubur, kelompok lain tidak mau ziarah kubur. Kubur bapaknya sendiri tidak pernah diziarahi. Kasihan. Padahal yang paling diharapkan oleh si mayit adalah istighfarnya anak yang soleh. Doa waladun salihun yad'u lah, kan begitu. Anak yang soleh yang mendoakan, ya, orang tua.
Jadi istighfar kita ini itu ditunggu-tunggu oleh orang tua kita, oleh saudara kita yang sudah meninggal. Karena itu panjenengan kalau berdoa dalam sujud, maka sambung sedikit, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi setiap kita mendoakan diri kita, doakan kedua orang tua kita setiap sujud. Nah, bayangkan setiap sujud, setiap ruku. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, sambung wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, bukan hanya mendoakan orang tua ketika kita berdoa setelah sholat tapi setiap ruku dan sujud kita doakan juga kedua orang tua kita. Ini sebagai bentuk bakti kita kepada mereka berdua. Jadi Rasulullah memang sudah memberikan bahwa kami akan ikut dengan kalian. Wa inna bikum lalahikun. Sesungguhnya kami pasti akan mati. Tidak ada orang tidak mati. Walaupun Cina katanya bisa menghidupkan orang, pasti semua orang kan akan mati. Tidak ada orang akan hidup selamanya. Bidayatul marad, awal sakit Nabi SAW. Ya, di hari yang ke-28 atau 29 dari bulan Safar, berarti akhir bulan Safar, Nabi SAW mulai sakit tahun ke-11 Hijrah. Ya, tahun ke-11 Hijrah. Itu dikatakan hari Senin. Beliau sakit, kemudian Rasulullah SAW menyaksikan jenazah, masih sempat mengubur jenazah di Baqi', mengubur jenazah sahabat beliau. Kemudian setelah pulang dari sana, maka Nabi pusing. Pulang dari mengubur jenazah itu Nabi mulai pusing, mulai sakit. Ya, dan naik ya panas badan beliau, ya, sehingga itu panasnya sampai di atas sorbannya katanya, mana saking panasnya. Jadi Nabi itu sakitnya 2 kali kita juga. Ya. Kalau Nabi itu panasnya 2 kali orang. Saya tidak ngerti tuh gimana teori kesehatan. Kalau panasnya ya orang sakit itu panas 39 itu sudah sakit. Mungkin Nabi ya kalau ada ukuran waktu itu mungkin panasnya 45 derajat mungkin. Karena memang panasnya ya bayangkan di atas serbannya itu sampai panas terasa. Dan memang beliau sakitnya Nabi itu juga 2 kali sakitnya kita. Faqal isabah. Isabah itu ini ikat kepala. Sampai ikat kepalanya juga panas. Kemudian Rasulullah SAW dan beliau tetap sholat. Ya, Nabi SAW sholat 11 hari. Ya, 11 hari mulai dari sakit itu tanggal 29 beliau tetap sholat selama ya 11 hari bersama para sahabat, dan seluruh jumlah hari sakit beliau itu sekitar 13 hari atau 14 hari. Nabi SAW lamanya sakit itu 14 hari atau 13 hari. 11 hari itu beliau masih memimpin sholat. Pusing, panas, itu masih tetap jadi imam, jadi sholat. Jadi kalau pusing-pusing sedikit ya harus tetap jamaah berarti. Sakit sedikit harus tetap jamaah. Nabi itu tidak berhenti. Lihat. Al-usbu al-akhir, 1 pekan terakhir. Ya.
Rasulullah SAW ketika sakit, beliau selalu tanya, besok saya di mana? Besok saya di mana? Ya, kan Nabi 9, istrinya kan 9. Waktu meninggal istrinya 9. Jadi sakitnya itu beliau tetap pindah-pindah rumahnya, dirawat di rumah yang berbeda, ghurfah atau ya kamar yang berbeda. Tapi Nabi selalu tanya, besok saya di mana? Besok saya di mana? Ya. Maka ya istri-istri Nabi paham. Maksudnya beliau ingin dirawat di kamarnya Aisyah. Ya, Nabi itu pengen dirawat di kamarnya Aisyah. Jadi kuburan beliau hari ini itu kamarnya Ibunda Aisyah. Kuburan Nabi hari ini itulah kamarnya Ibunda Aisyah. Dan kuburannya Abu Bakar dan Umar, kan 3 itu. Nabi, Abu Bakar, Umar. Kemudian Rasulullah SAW pindah ke rumahnya Ibunda Aisyah, dipapah, ya, tidak kuat lagi jalan, dipapah dipegang oleh kiri kanan oleh Fadl dan Abbas, Fadl bin Abbas dan Ali. Ya, sepupu beliau, dua-duanya adalah sepupu Nabi SAW. Ali sepupu beliau, menantu beliau juga, dan Fadl adalah sepupu beliau, anaknya Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau, anak paman beliau, sepupu beliau. Asiban ra'sahu, kepala beliau diikat, pusing. Kaki sudah tidak kuat jalan lagi, sehingga ya kaki Nabi itu diseret tidak bisa jalan lagi. Faqada anhuma indaha akhir usbu'. Sepekan terakhir itu di rumahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu. Maka Ibunda Aisyah itu selalu membacakan meruqyah Nabi, ya, membacakan muawwizat, ya, dan doa-doa yang dihafalnya. Kemudian ya disuruh Nabi untuk meniupnya, ya, disuruh Nabi untuk meniup, ya, meniup kemudian dengan tangan Nabi, ditiup di tangan Nabi, kemudian dioleskan dengan tangan Nabi, mengharapkan berkahnya, ya. Jadi bukan tangannya orang yang meruqyah, justru tangannya Nabi, karena ya beda barokahnya. Kalau kita, ya tangan kita, kalau ada keluarga kita sakit, itu juga termasuk bagian dari usaha untuk membacakan doa-doa kepada orang yang sakit. Didoakan, bacakan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad, muawwizat, ya. Kemudian ya ditiup, kemudian dioleskan atau disapukan kepada orang yang sakit. Hari kelima sebelum meninggal, yaitu hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Nabi SAW meninggal hari Senin. Berarti hari ke-6, 6 hari sebelum Nabi meninggal, panasnya semakin naik, maka Rasulullah SAW tambah sakit, kemudian beliau pingsan. Ya, Nabi tidak sadar. Ya. Kemudian setelah sadar, maka beliau mengatakan, hariku alayya sab'a qirab min abari syatta. Ya, siramkan kepada saya 7 kirbah, ya 7 apa namanya, 7 gayung apa, dari sumur yang berbeda, ya, hatta akhruja ilan nas,
dari 7 sumur. Wallahu taala alam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ya pernah melakukan yang seperti itu. Diambil air dari 7 sumur kemudian disiramkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta akhruja ilan nas, sehingga saya keluar pada manusia, menemui orang. Fa'ahadu ilaihim, maka saya ingin berbicara dengan mereka, ya. Maka kemudian Nabi itu didudukkan, kemudian disiram, ya. Sehingga Nabi kemudian mengatakan cukup, sudah. Kemudian beliau merasa agak segar. Tidak tahu lah, mungkin apa mandi dari 7 sumur. Kalau mau nyoba 7 sumur ya, bukan air PDAM berarti. 7 sumur yang berbeda. Kemudian Rasulullah SAW merasa agak ringan, kemudian beliau masuk masjid, ya. Kepala beliau masih diikat, ya. Kemudian beliau duduk di atas mimbar. Itulah majlis Nabi yang paling terakhir. Kemudian Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau mengatakan ayyuhan nas ilayya. Wahai manusia, ayo sini. Maka mereka berkumpul. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qatalallahu. Nabi mengatakan la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Laknat Allah terhadap orang Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka itu menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Nah, masalahnya sekarang kuburan nabi itu sudah masuk masjid. Yang dilarang itu adalah sengaja menjadikan masjid, kemudian dicari lokasi mana kuburannya nabinya, kemudian dibangun masjid di situ. Itu yang tidak boleh. Tapi memang posisi Masjid Nabawi itu dari dulu itu memang dindingnya itu sudah berbatasan dengan kamar beliau. Jadi kamarnya Ibunda Aisyah itu ya kuburan beliau hari ini itu. Dan beliau mengatakan antara mimbar saya dan kamar saya itu adalah raudhatun min riyadil jannah. Itu raudhah, kan itu raudhah. Antara mimbar Nabi ya dengan kamarnya itu raudhatun min riyadil jannah. Maka disebutkan raudhah, taman surga. Taman surga. Disitulah tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kalau bermajlis itu beliau sengaja duduk di temboknya Ibunda Aisyah, kamarnya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa suaranya terdengar oleh Ibunda Aisyah kalau Nabi ngajar. La'natullah 'alal yahudi wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid, ya. Kemudian beliau mengatakan la tattakhizu qabri wathanan yu'bad. Jangan jadikan kuburan saya jadi tempat untuk beribadah, disembah. Jangan. Nabi sudah melarang. Karena itu hari ini kan tidak. Orang itu sholat bukan menyembah, sholat untuk kuburannya Nabi SAW, tapi orang sholat di masjid yang memang sudah kemudian di zamannya Abu Bakar, di zamannya Umar, Utsman, itu masjid diperluas, ya. Masjid sudah diperluas, maka kemudian ya masuklah kuburan. Ya di zamannya Utsman, zaman Utsman nanti masjid itu diperluas, akhirnya kuburan itu masuk ke dalam area Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah SAW beliau
menawarkan dirinya untuk dikisos. Ini Rasulullah SAW menawarkan dirinya untuk dikisos. Kenapa? Karena Nabi tidak mau ada nanti masalah dengan orang lain di akhirat. Kata Nabi, barang siapa mangkuntu jalatu lahu zahran, barang siapa yang pernah saya pukul punggungnya, maka ini punggung saya. Ya, sekarang aja, jangan nanti di akhirat. Susah urusannya nanti. Falyastaqit minhu, hendaklah barang siapa saja yang pernah saya pukul, pernah saya zalimi, maka sekarang balaslah sekarang. Barang siapa yang pernah saya rendahkan, maka ya ini silahkan hina saya hari ini, rendahkan saya hari ini. Dan barang siapa yang pernah saya ambil uangnya, maka minta sekarang. Ya, korupsi itu masya Allah, maling, korupsi itu berat nanti itu. Ya, bukan hanya tidak selesai urusannya. Ya, maka Nabi SAW minta, barang siapa yang pernah saya ambil uangnya atau saya pernah berutang belum saya bayar, tolong minta hari ini. Ya. Maka kemudian sahabat ngacung, ya Rasulullah, Anda itu punya hutang 3 dirham, kata Nabi, bayar. Bayar. Ya, atihi ya Fadl, wahai Fadl, bayar hutangnya. Ya. Kemudian beliau menasihati, berpesan untuk orang-orang Ansar, usikum bil Ansar, saya wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada orang Ansar. Kenapa? Karena Ansar orang yang sangat berjasa kepada Nabi SAW. Orang Ansar mereka yang menyiapkan Madinah semuanya. Bayangkan, mereka menyiapkan negara untuk Nabi, menyiapkan segala-galanya untuk Nabi SAW. Karena itu Nabi tidak mau, sampai beliau mau meninggal itu beliau masih memuliakan, masih ingin membalas jasanya orang Ansar. Fa innahum kirsi wa aibati, ya mereka itulah orang yang sangat berjasa kepadaku. Wa qad qadaw allazi alaihim, dan mereka sudah melaksanakan apa yang kewajiban mereka. Mereka sudah melaksanakan kewajiban mereka, menolong saya, membela saya, mempertahankan saya. Semuanya sudah dilakukan oleh orang-orang Ansar. Wa baqiyal ladzi lahum, sekarang pahalanya sekarang adalah masanya bagi mereka untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Mereka itu sudah memberikan segala-galanya, mereka sudah berjasa luar biasa. Yang tertinggal adalah kebaikan untuk mereka, pahala-pahala untuk mereka. Faqbalu min muhsinihim, maka terimalah orang-orang yang berbuat baik di antara mereka. Wa tajawazu an musiihim, dan maafkanlah orang yang bersalah di antara mereka. Ini pesan Nabi kepada orang-orang Ansar, kepada orang-orang sahabat, kepada orang Ansar. Orang Ansar ini kalau berbuat baik maka dukung mereka, kalau mereka salah maka tolong dimaafkan. Di dalam riwayat lain dikatakan bahwa innan nasa yukthirun, sesungguhnya manusia itu banyak, karena orang hijrah semua ke Madinah. Orang dari mana-mana datang ke Madinah, akhirnya orang bertambah banyak, orang Ansar tambah sedikit jadinya. Orang Ansar tambah sedikit. Apalagi mereka diutus oleh Nabi ke Yaman, diutus oleh Nabi ke Syam, tambah sedikit orang-orang di Madinah. Orang-orang Ansar yang asli Madinah, sehingga Nabi mengatakan hatta yakunu kal milhi fi ta'am, sehingga orang Ansar itu ibaratnya itu seperti garam dalam makanan, sedikit sekali, kadarnya itu sedikit. Faman walla minkum imra'an yadurru fihi ahadan aw yanfa'uhu falyaqbal min muhsinihim. Barang siapa yang menjadi pemimpin di antara kalian di Madinah ini, maka sekali lagi Nabi mengatakan, tolong orang yang berbuat baik di antara mereka didukung, dan orang yang memang bersalah di antara mereka tolong dimaafkan.
Ini pesan Nabi kepada orang-orang sahabat, para sahabat untuk berbuat khusus, ya, pesan khusus Nabi kepada sahabat terhadap orang-orang Ansor agar mereka memuliakan orang-orang Ansor. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Inna abdan khayyarahu Allahu baina an yu'tiyahu min zahratid dunya ma syaa. Sesungguhnya seorang hamba, kata Nabi SAW, itu diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kenikmatan dunia, bunga-bunganya dunia, kesenangan dunia, atau ya wa baina mimma indahu, atau memilih apa yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakhtara ma indahu, maka orang itu, maksudnya beliau sendiri, tapi beliau mengatakan maka dia memilih apa yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Abu Sa'id mengatakan, fabaka Abu Bakrin, Abu Bakar nangis. Ya. Loh, orang-orang tanya, ngapain ini orang tua ini nangis? Ya. Padahal Nabi mengatakan bahwa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pilihan kepada saya, ya, kenikmatan dunia, kemegahan dunia, atau pilih pulang, ya, mati maksudnya, apa yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang-orang tidak paham. Orang tidak paham. Abu Bakar sendiri yang paham. Maka Abu Bakar, ya, beliau nangis. Orang-orang heran, ngapain nih orang tua ini nangis? Maka kemudian Rasulullah SAW, Nabi Abu Bakar mengatakan, fadainaka bi abaina wa ummahatina, ya Rasulullah, ya, biarlah kami saja yang mati, ya, biar orang tua kami mati asal engkau tetap hidup, ya. Fa'ajibna lahu, maka sahabat heran, orang-orang heran, ya. Faqala an-nas unzuru, kemudian Nabi SAW, ya, Nabi kemudian mengatakan, ya, inna min aman nasi alayya ala suhbatihi wa malihi Abu Bakar. Nabi mengatakan, ya, pujian kepada Abu Bakar. Ini juga, ya, menunjukkan bahwa Abu Bakar itu adalah khalifah Nabi setelah beliau. Sesungguhnya orang yang paling, ya, yang paling bermanfaat bagi saya hartanya, ya, dan persahabatannya. Sesungguhnya orang yang paling baik persahabatannya dengan saya dan paling banyak manfaat hartanya untuk saya adalah Abu Bakar. Abu Bakar itu Masya Allah, kalau kita baca surat wal laili iza yaghsha wan nahari iza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'lakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, itu cerita tentang Abu Bakar sampai akhir, ya. Abu Bakar itu orang yang paling banyak membebaskan budak di awal-awal, ya. Abu Bakar ini orang kaya, hartanya itu dibeli untuk membebaskan budak, bukan untuk dipekerjakan, tapi untuk dimerdekakan, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala illa btigha'a wajhi rabbihil a'la, ya. Sehingga bapaknya marah sama Abu Bakar, kamu ini cari duit susah-susah, kerja kemana-mana, pergi ke Syam, pergi ke Yaman, berdagang, duitnya untuk membebaskan orang, dan tidak dapat apa-apa, kata bapaknya. Itu illa batigha awajhi rabbihil a'la wa la saufa yarda, dia akan ridha. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya orang yang paling baik persahabatannya dengan saya dan paling bermanfaat hartanya untuk saya adalah Abu Bakar. Walau kuntu muttakhizan khalilan ghaira rabbi lattakhaztu Abu Bakrin khalilan. Kalau saya boleh menjadikan orang yang tercinta itu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya akan menjadikan khalil. Khalil itu adalah tingkat orang yang paling dicintai
seseorang itu namanya Khalil, maka Ibrahim Khalilullah, Nabi Khalilullah, digelari dengan Khalilullah. Ya. Jadi di atasnya Habibullah, Khalilullah. Kata Nabi, kalau boleh saya menjadikan Khalil selain dari Allah, maka lattakhaztu Abu Bakrin khalilan. Saya akan menjadikan orang Abu Bakar sebagai Khalil, orang yang paling dicintai. Walakin ukhuwatul fil Islam, tapi adalah ukhuwatul Islam, persaudaraan di dalam Islam, wa mawaddatihi, dan kecintaan. La yabqiyanna fi bil masjid babun illa subdah. Kata Nabi, semua pintu masjid ini tutup kecuali pintunya Abu Bakar. Ya. Jadi pintu Abu Bakar tetap dibuka. Illa baba Abi Bakrin. Ini yang beliau ucapkan, dan ini juga isyarat penting bahwa Abu Bakar adalah khalifah Nabi atau pengganti Nabi setelah beliau meninggal. Jadi banyak sekali nanti isyarat-isyarat yang akan menjadi bahwa yang akan menjadi khalifah adalah Abu Bakar. Salah satunya adalah hadis beliau ini, pernyataan beliau ini, bahwa orang yang paling baik persahabatannya dengan saya, maka Abu Bakar tidak pernah pisah sama Nabi. Padahal Abu Bakar itu sudah pernah mau lari dari Mekah, sudah sampai di luar Mekah. Ya, kemudian beliau dikembalikan lagi oleh orang, dan akhirnya Nabi SAW tidak mengizinkan Abu Bakar untuk hijrah. Padahal beliau pengen hijrah. Ya Rasulullah, saya hijrah saja. Kata Nabi, tunggu. Akhirnya Abu Bakar sendiri mengerti, mungkin Nabi SAW akan mengajak saya untuk hijrah bersama beliau, dan memang akhirnya ya Nabi hijrah dengan Abu Bakar. Hijrah dengan Abu Bakar. Jadi Nabi SAW itu semenjak Islam itu Abu Bakar orang yang tidak pernah berpisah dengan Nabi SAW. Bahkan orang yang paling akrab dengan Nabi, orang yang paling, Nabi katakan, orang yang paling akrab dengan saya, orang yang paling ya berguna, bermanfaat hartanya. Jadi bersahabat itu bukan hanya ya harus berkorban juga berarti ya sahabat, tapi ya tidak mau berkorban untuk saudaranya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti kita lanjutkan hari yang berikutnya, 4 hari sebelum meninggal dan sampai Rasulullah SAW wafat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.